Karena you can imagine 9 bulan kita harus Betul sekali. menanggung itu Menjadi perempuan. seorang ibu tuh sangat susah ya Bu ya, meskipun suatu hal yang sangat mulia. Betul, karir yang paling berat itu ya karir menjadi ibu. Betul. Ya, Karena seumur hidup. Seumur hidup ya, oke. Terus nih kalau mau masuk bahasa Arab harus bisa bahasa Arab nggak Bu? Bisa dalam pemahaman bisa seperti apa nih gitu loh. Jadi kalau bisa misalnya kayak orang Timur Tengah ya enggak juga gitu. Karena saya juga enggak gitu. Nanti dalamnya ada belajar kan Betul, Bu, kalau kita dia kuliah. dulu saya punya mahasiswa, saya sebut aja, mudah-mudahan dia dengar, halo Agung ya. Itu Agung itu dia tidak punya background itu masuk FAI. Tapi di dalam, luar biasa ikhtiarnya. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTalk, UHAMKA Talk Podcast. Spesial banget, hari ini juga nggak kalah dengan episode-episode sebelumnya karena kita kembali lagi mendatangkan narasumber yang keren-keren banget dan patut untuk kita ajak berdiskusi. Karena hari ini kita mendatangkan dekan dari FAI atau Fakultas Agama Islam UHAMKA. Selamat datang Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum, HAMKA muda semuanya. Waalaikumsalam. Oke, tak kenal kan maka ta'aruf gitu katanya. Betul. Nah sekarang mari kita kenalan dulu nih sama Ibu Dekan. Mulai dari background pendidikannya, terus sekarang sebagai apa di FAI UHAMKA, kemudian background pendidikan jurusan apa, lulusannya, seperti itu Bu. Baik, saya perkenalkan ya. Nama saya Fitri Liza MA. Saya saat ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pendidikan terakhir saya S2 Bahasa dan Sastra Arab di University of Delhi, India. Kemudian saya alhamdulillah pernah merasakan ya pendidikan di negara Sarukan katanya. Alhamdulillah. Ketemu physically sih enggak ya, karena saya kesana mau belajar, mau ketemu artis ya. Tapi seenggaknya jiwanya dekat gitu. Justru saya tahu istilah di sana. Oh gitu. Karena di Indonesia nggak pernah following itu ya, Indian movie. Kemudian Fakultas Agama Islam, HAMKA muda sekalian, kami menyebutnya untuk calon-calon mahasiswa UHAMKA kami sebut dengan HAMKA muda. Di Fakultas Agama Islam ada 3 program studi. Alhamdulillah, pendidikan agama Islam dan akreditasi A, kemudian ada pendidikan bahasa Arab dan akreditasi baik, kemudian ada perbankan syariah dengan akreditasi B. Alhamdulillah saat ini lulusan-lulusan FAI khususnya telah berpartisipasi dalam masyarakat dalam bentuk dunia kerja profesional di perbankan syariah di Jakarta dan saya kira Indonesia karena sampai ke Papua pun ada alumni kita. Kemudian untuk guru hampir di seluruh Jabodetabek, untuk semuanya pusat, utara, timur, selatan, barat itu kita ada alumni karena kita bisa punya jaringan. Kemudian untuk pendidikan bahasa Arab tahun ini adalah alumni pertama dan kita ingin kabarkan bahwa untuk program studi pendidikan bahasa Arab ini luar biasa karena kami mulai dari 2 orang mahasiswa dan di tahun kedua kita menerima 67 mahasiswa dan di tahun ketiga kita menerima hampir 80 mahasiswa. Itu artinya bahwa kepercayaan masyarakat khususnya kepada FAI melalui UHAMKA memberikan bukti bahwa kita mampu memberikan pelayanan pendidikan terbaik khususnya bagi HAMKA muda yang ingin membentuk dan meniti masa depan sesuai dengan passionnya masing-masing. Karena apa? Karena HAMKA atau UHAMKA memiliki kurang lebih dari 32 program studi yang bisa dipilih untuk menentukan passion apa dari HAMKA muda ingin pilih. Maka sekali lagi saya selaku Dekan Fakultas Agama Islam mengundang seluruh HAMKA muda untuk bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah betul banget nih ya teman-teman, sekilas info nih dari aku tentang FAI. Teman aku ada Bu yang jurusan perbankan syariah. Nah sekarang kan dia mungkin semester 7. Kemarin masih sempet nih nanya-nanya aku, Vin ada kenalan tempat magang gak buat aku? Baru nanya, gak lama abis itu udah keterima magang Bu di salah satu bank syariah yang ternama di Indonesia. Itu keren banget ya
Bu ya, yang Ya, mana alhamdulillah untuk iya. urusan magang, selain memang kita memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk memilih, tapi di sisi lain kita juga punya jejaringan alumni, Iya. kemudian juga jejaringan praktisi. Karena apa? Karena dosen kita juga ada kurang lebih 40% itu adalah tenaga praktisi. Sehingga kita dalam setiap akhir tahun selalu melakukan silaturahmi, dialog akademik, dan juga refreshment untuk kurikulum, sehingga insya Allah semua terbarukan ya, karena dunia perbankan adalah dunia yang dinamis, sehingga Betul. kita terus melakukan banyak pembaharuan dan inovasi khususnya dalam dunia digital saat ini. Wah, keren banget nih. Jadi benar-benar nggak usah ragu ya Bu ya, kalau mau ke Jangan FAI, ragu. mau ke FAI itu pasti udah terjamin gitu Pilih masa perbankan depannya. syariah, Betul sekali. pendidikan bahasa Arab, kemudian jadi guru pendidikan agama Islam, saya kira sudah teruji ya, karena kita Iya. bukan organisasi atau bukan lembaga yang baru tumbuh, tetapi sudah teruji, khususnya untuk universitas kita sudah terakreditasi A. Oke, baiklah. Ibu, saya mau nanya dong Bu. Ibu sekarang anak pertama umurnya berapa Bu? Tahun ini dia lulus. Oh, tahun ini lulus. Berarti ini dong seumuran sama saya. Kayaknya sih begitu ya, agak tua-tua setahun Iya. lah. Cewek apa cowok Bu? Kebetulan ganteng. Aduh, akhirnya nih saya yang cari-cari dari kemarin gitu. Jadi tiap dekan saya tanyain Bu tiap di sini. Kalau gitu nanti WA saya. Aduh. Saya juga lagi nyari sebenarnya. Gitu. Ini aduh, sungkem dulu boleh Bu? Ada passwordnya tapinya ya. Iya. Kayak saya jadi mau ujian calon mertua nih kayaknya kan, akhirnya yang dicari-cari ada. Siapa tahu kan jodohnya datang lewat podcast gitu. Wah, Siapa emang tahu. jodoh tuh kalau dalam istilah Islam tuh min haitsu la yahtasib. Enggak duga di mana bisa dapat jodoh gitu. Betul banget, apalagi buat ya kaum-kaum seperti saya gitu kan, kayaknya udah dikit lagi lah nih pantes nih buat nikah Sangat. gitu Saya kan. kira sih dari segi kedewasaan sudah terlihat gitu ya. Ah, jadi malu. Terpuji kan? Oke. Aduh, nanti saya salting nih Bu. Oke, Lanjut, kita bisa behind the scene nanti ya. ya behind the scene aja. Nah Bu, ngomong-ngomong nikah nih, aku kemarin tuh lagi hits banget, lagi denger banget nih, yang lagi booming itu tentang child free. Buat Oke. yang udah menikah tentunya, ya kan? Nah, mereka ini memutuskan untuk pilih nggak punya anak Bu selama pernikahan. Jadi maunya berdua sama suaminya aja gitu kan. Nah, Ibu sendiri udah pernah dengar nggak sih Bu tentang fenomena child free ini? Baik, saya pernah mendengar ya, dan juga pernah membaca tentang beberapa orang memilih untuk tidak punya anak dengan istilah child free ya. Pada konteks human right itu your decision ya, terserah lah, itu urusan Anda, pilihan Anda. Iya, hak Pada konteks masing-masing. human right gitu. Tetapi jika manusia tadi memiliki filosofi hidup, filosofi itu entahkah dilatar belakangi oleh keyakinan yang dia miliki atau oleh kebangsaan yang dia anut, maka itu ada frame-nya gitu. Jadi pilihan orang. Iya, Jadi betul. pada konteks human right semua orang diberikan kebebasan apakah dia mau menikah atau tidak, apakah dia mau punya anak atau tidak. Betul. Nah, tergantung keyakinan orang tersebut. Oke. Iya, saya setuju banget. Mari kita kerucutkan pada konteks keagamaan, khususnya agama Nah, Islam. itu kalau dari agama Nah. Islam gimana sih Bu memandang Oke. fenomena child free itu? Jadi begini, kalau tidak salah, isu ini muncul atau praktek ini muncul, ada tagihan dari orang-orang yang merasa sangat menghargai dirinya, Iya. body right istilahnya ya, bahwa dia merasa bahwa mengandung itu adalah susah, kemudian abis itu dia harus mendidik anak dan seterusnya. Nah, tanggung jawabnya nggak Tanggung gampang jawab, ya Bu, tentunya. begitu. Jadi ada pilihan dia gitu. Apa misalnya golongan feminisme lah atau Iya. people human right lah, apapun namanya itu, dia melihat bahwa body saya punya hak loh. Betul. Untuk happy gitu loh, untuk tidak lelah. Karena you can imagine 9 bulan kita harus Betul sekali. menanggung itu Menjadi perempuan. seorang ibu tuh sangat susah ya Bu ya, meskipun suatu hal yang sangat mulia. Betul, karir yang paling berat tuh ya karir menjadi ibu. Betul. Karena seumur hidup. Seumur hidup ya, Betul. oke. Jadi itu adalah pilihan orang. Tetapi mari kita kerucutkan pada konteks orang beragama, Iya. khususnya agama Islam. Kalau kita bicara hukum Islam, mohon nanti dikoreksi jika ada yang tidak tepat. Dalam hukum Islam, ketentuan entahkah itu wajib, kemudian sunnah, haram dan seterusnya, ada kaidah usul fikihnya gitu.
Jadi kalau kaidah usul fikihnya al-aslu fil amri menikah itu adalah wajib, al-aslu fil amri lil wujub itu karena adanya dalil fankihu ma tabalakum ila akhirih gitu toh. Kemudian punya anak nih. Nah, punya anak itu kebetulan secara tekstualnya tidak ada. Gak ada benar-benar disebutkan dalam Al-Quran ya. Makanya punya anak lah kalian gitu. Iya. Tapi bercerita tentang anak ada. Iya. Nah, gitu. Sehingga jika kita kias pun, kita ambil kias misalnya ya, ada kaidah-kaidah usul fikih yang menunjukkan bahwa ada pilihan orang untuk tidak melakukan pembuahan sperma dan ovum. Iya. Entahkah itu dengan uzr atau dikeluarkan di luar, maaf agak sedikit privacy pembicaraannya ya, di luar vagina atau di luar lah, artinya tidak mempertemukan ovum dengan sperma. Itu ada pilihan-pilihan seperti itu. Atau dia sepakat untuk tidak melakukan hubungan seksual. Lagi-lagi antarodin, suka sama suka. Lagi-lagi itu pilihan. Maka kesepakatan orang untuk ketika saya mau menikah dengan kamu, tapi saya gak punya anak, kamu ayo, kalau enggak ya udah. Nah, itu kan style orang hidup ya gitu. Betul sekali. Nah, hanya saja saat ini kenapa booming karena itu tadi mungkin karena yang menceritakan adalah orang public figure, kemudian orang yang dapat diakses oleh banyak orang, sehingga itu menjadi sebuah pertanyaan, emang boleh? Iya. Sebenarnya sudah banyak orang melakukan itu. Oh gitu, Bu. Saya punya kenalan tuh banyak ya yang mereka tinggal di luar, memang rata-rata tinggal di luar. Mereka menikah. Meskipun maksudnya reproduksinya sangat bagus. Sangat bagus. Secara medis mereka sangat terbuka untuk punya keturunan. Anak, iya. Tapi mereka memilih tidak. Dari zaman dulu, sekarang mereka udah tua bahkan. Oke, berarti sebenarnya ini fenomena yang lama. Cuman terpublish kembali. Iya, dan orang-orang kaget gitu ya, Bu. Mungkin karena di lingkungannya jarang gitu menemukan hal-hal seperti ini. Lagi tadi, karena konsep berumah tangga dalam agama Islam adalah melahirkan keturunan. Iya. Mana ayatnya gitu ya? Mana ayatnya kalau kita bicara dikiaskan lah atau diapakan lah namanya. Misalnya dalam Al-Quran tuh auzubillahi minasyaitonirrajim, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'uban, bagaimana mungkin bisa menjadi syu'uban kalau tidak ada keturunan? Maka narasi setelahnya min zakari wa unsa kemudian syu'uban itu ada sebuah proses. Itulah kita maknai bahwa kita harus punya anak loh. Karena su'uban tadi Allah mengatakan bahwa kalian diciptakan laki-laki dan perempuan supaya menjadi bangsa. Nah, bangsa tadi harus saling berta'aruf dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin akan terjadi sebuah bangsa kalau tidak ada keturunan? Maka dalam konteks Islam, memiliki keturunan itu sebuah perintah Allah. Jadinya kalau kita baca su'uban tadi, bagaimana kita bisa menjadi sebuah bangsa kalau kita tidak punya keturunan? Karena bangsa harus berkelanjutan. Betul. Hidup ini harus berkelanjutan. Jika paham ini menjadi budaya kita, maka tunggu saja. Tunggu saja kita akan kehilangan, ada gap generation, kemudian kehilangan generasi dan seterusnya. Mari kita contoh, kenapa harus memilih child free? Padahal, mohon maaf, saya punya kenalan yang tinggal di salah satu negara Eropa. Iya. Dia punya anak aja itu dikasih kado gitu loh. Susah. Saking mereka demand, mereka butuh keturunan. Terus keinginan yang sangat kuat ya. Kuat, itu menjadi kebutuhan. Coba tanya teman-teman yang tinggal di Eropa. Setiap melahirkan itu, tapi memang ketika dia hamil, dia ke dokter ditanya, kamu siap? Gitu loh. Iya. Suami kamu siap? Kamu siap? Berapa rumah kamu? Berapa luasnya? Dipastikan bahwa dia punya kamar dan seterusnya. Itu artinya apa? Dia ingin mempersiapkan generasi yang baik. Betul sekali. Gitu. Lalu kenapa kita harus mengadopsi child free? Apakah sekarang Indonesia dengan bonus demografi, tapi one day kalau kita juga paham ini, kita nanti akan. Betul. Salah satu negara maju sedang mencari perawat dari negara kita. Kalau kalian baca running text di media televisi itu ada. Salah satu negara maju akan mengangkat perawat dari Indonesia karena mereka nggak punya barangkali atau kurang. Iya. Kemudian kalau hukumnya sendiri berarti child free dalam pandangan Islam tuh akhirnya bagaimana? Kalau saya bicara hukum, pertama saya tidak memastikan karena saya belum pada taraf ulama. Dia harus didudukkan secara integrasi ya, ada ilmu kesehatan dan seterusnya. Maka saya memahami jika alasannya adalah medis, maka sah-sah saja.
Iya, saya juga setuju. Ya, jika alasannya medis, misalnya dia rahimnya tidak kuat, atau dia punya penyakit yang jika dia kontraksi dia akan mengalami serangan jantung dan seterusnya, kan ada toh, ada kontraksi itu kan sakit ya, butuh kesehatan gitu. Jadi kalau medis maka sangat hal-hal yang tidak memungkinkan seorang untuk hamil dan akhirnya malah menyebabkan kematian. Betul. Itu lebih baik tidak ya, Bu? Betul, dan itu sah-sah saja, sangat itu kan kalau bicara fikihnya masolihul mursalah, bahwa orang dalam ada hukum di mana kemaslahatannya gitu, kemaslahatannya. Apalagi kalau kita baca misalnya maqasidus syariah, kalau sudah menyangkut nyawa apapun boleh. Betul. Ya, kalau kita diserang orang, nyawa kita diserang, melawan boleh gitu. Betapa sangat lenturnya ajaran Islam itu. Nah, kemudian secara tekstualnya apa? Kalau di alasan di luar itu pilihan. Lagi-lagi balik ke pilihan dan kesepakatan antara pasangan suami tadi dan istri. Tetapi tidak menjadikan itu sebuah mazhab yang harus diikuti. Iya. Gitu. Jangan sampai mempublish, karena ini kan kontroversial ya. Iya. Jadi kalau memang meyakini, keep for yourself gitu loh. Keep private gitu untuk betul. Kedua pasangan. Tapi di samping itu, generasi juga harus diedukasi. Calon-calon yang akan menikah, baik laki-laki maupun perempuan, harus diedukasi ya, bahwa apa tujuan menikah, kemudian apa persiapan menikah dan seterusnya, sehingga tidak menjadikan itu, apalagi alasan ekonomis ya, dalam konteks Islam tidak boleh jadikan itu, karena Allah mengatakan bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Iya. Tetapi di sisi lain Allah juga menyuruh kita untuk ikhtiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ala makanatikum. Kalian bekerjalah secara profesional. Supaya apa? Supaya bisa tidak meninggalkan generasi yang lemah. Islam juga, Al-Quran melarang kita meninggalkan khosyati imlak. Jangan sampai kalian meninggalkan keturunan yang lemah. Artinya apa? Dia harus secara sistematis mempersiapkan generasi ini. Kesiapan fisikly secara medis, tetapi juga kesiapan kita selaku orang tua mempersiapkan si anak tadi supaya dia menjadi struggle dan survive di masa finansial. Nah, finansial itu melalui pendidikan, gitu. Maka menyediakan pendidikan juga harus menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi, kalau kekhawatiran itu karena ketidakmampuan dan lain sebagainya, itu yang perlu dipertanyakan. Gitulah. Itu kalau saya takut tidak bisa, Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kita untuk believe yourself and believe your God, gitu kan. Kita percaya sama Allah. Selama kita bisa mengekspresikan kepercayaan kita itu dalam bentuk kemanusiaan. Bentuk kemanusiaan apa? Ya ikhtiar. Iya, betul. Jadi sekali lagi kalau itu memang benar keputusan ya Bu ya. Tapi kalau alasannya hanya karena ekonomi, mungkin harus diingat lagi bahwa rezeki itu ada di tangan Allah ya Bu. Dan selama ini kita ketahui bahwa dengan punyanya anak justru akan membuka jalan rezeki. Itulah kehebatan orang Indonesia ya. Orang Indonesia memahami, walaupun harus diluruskan ya. Harus diluruskan. Banyaknya kan ngiranya seperti itu. Banyak rezeki, banyak anak. Tapi hello, you don't keep silent kan? Jangan diam aja. Harus tetap berusaha. Berusaha ya, supaya rezeki tadi hadir. Mungkin jatuhnya lebih ke motivasi untuk saya harus lebih bekerja keras. Betul. Coba tanya para bapak-bapak muda, ketika anaknya lahir, dia ingin sehari itu mungkin 40 jam supaya dia terus bisa bekerja. Karena ketika anaknya baru lahir pasti dia punya mimpi, anak saya harus pakai pakaian yang baik, makanan yang sehat, sekolah yang bagus. Kemudian nanti setelah umur sekian dia harus, saya harus belikan anak saya, siapkan pendidikannya. Itu kan sebuah tanda bahwa betapa dinamisnya seorang muslim diajarkan ya. Kalau kita, mohon maaf saya konteks pada muslim gitu ya. Tapi saya kira hampir semua agama mengajarkan bahwa orang itu harus dinamis, harus hidup, harus survive dan harus berkarya gitu. Karena kebahagiaan, kesuksesan itu bukan given, tetapi ada ikhtiar gitu. Iya, ada usaha di baliknya. Nggak ada tiba-tiba duit turun dari langit, kita begini doang kan nggak ada ya Bu ya. Datang tuh, jodoh datang, nggak ada, pasti harus ikhtiar. Dikit-dikit lagi jatuh ini jodoh saya. Nggak ada. Nggak ada, maka harus ikhtiar. Terus kalau sekarang dalam pandemi COVID-19 nih Bu, kan mungkin banyak perceraian yang terjadi, salah satunya karena ekonomi dan akhirnya berdampak pada anak gitu. Mungkin hal ini juga membuat semakin maraknya isu child free. Nah, kalau menurut Ibu gimana tuh? Kalau saya sederhana saja, selama orang itu normal, artinya nalurinya normal,
nggak ada orang yang nggak pengen punya anak. Harusnya sih gitu. Nah, apakah pandemi ini berpengaruh? Kalaupun iya, saya justru sebaliknya, setelah pandemi banyak orang yang makin punya anak gitu. Berkembang biaknya karena kita stay home ya, stay home, bentar-bentar lihat pasangannya, santai itu, nggak ada macet, nggak ada di rumah bangun tidur enak, sehingga metabolisme juga lebih bagus itu. Musim lahiran gitu. Tetapi kalau seandainya lagi-lagi, kalau ekonomi yang jadikan alasan, perlu belajar kembali. Perlu belajar dan memahami Islam secara value-nya, bukan hanya sebagai ideologi atau sebagai keyakinan, tetapi pahami juga Islam dengan value-nya, dengan nilainya. Nilai apa? Nilai semangat hidup, nilai kreativitas, nilai fastabikul khairat, kemudian nilai mali dunyaka ka annaka isu abadan wa mali akhirataka ka annaka tamutu godan. Itu sebuah spirit yang never ending gitu. Betul, satu sekali. sisi kita disuruh kerja gitu as if kita mau hidup 1000 tahun lagi, sehingga we have to prepare. Tapi di satu sisi lagi ingat mati loh gitu. Itu kan sebuah kombinasi balancing life ya. Yang kalau kita ambil value-nya itu bikin kita bergairah, saya kira begitu. Sama sih Bu, saya juga, apalagi kalau ngomongin tentang ekonomi, ini kan memang kalau menjadi seorang kepala keluarga atau seorang suami merupakan tanggung jawabnya gitu. Jadi harusnya kalau memang saatnya dia sudah menikah, dengan bekerja keras itu ya harusnya ekonominya juga semakin tumbuh, semakin membaik. Betul. Oke. Jadi kalau sekali lagi saya katakan bahwa child free itu dipilih orang boleh jadi mostly karena memang nggak mau repot, kemudian nggak mau mengganggu tubuh, dan kayaknya lebih ke sana deh. Bukan karena ekonomi, karena mereka pasti punya, hampir orang yang menganut ini hampir dipastikan well educated gitu. Hampir seperti. Jadi insya Allah well finance juga insya Allah. Gitu. Mungkin berarti alasan orang-orang yang akhirnya tidak ingin memiliki anak, mungkin salah satunya karena tadi faktor body ya Bu ya, atau mungkin faktor kesehatan, bukan berarti faktor ekonomi ya Bu. Meskipun ini ya sebenarnya sah-sah aja kalau memang dilihat dari segi hak seorang manusia gitu. Tapi jadi kalau kata Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, kalaupun ada orang yang, tapi ini ikhtilaf, masih ikhtilaf ya. Kalaupun ada orang menganut child free tadi, itu dia tidak mendapat keutamaan saja, tidak meninggalkan kewajiban, atau tidak termasuk kepada haram, tapi dia tidak mendapat keafdolan, tidak melakukan keutamaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kata Imam Ghazali, tapi itu pun ikhtilaf. Karena semua, apalagi kitab-kitab klasik mengatakan bahwa memiliki keturunan adalah bagian daripada tujuan pernikahan dalam ajaran Islam. Baik. Wah, makasih banyak Mbak Bu, nih sangat membuka pikiran Terima aku kasih. tentang child free dan juga mungkin penonton-penonton yang di rumah. Tapi nggak sampai di sini aja Bu, karena kita mau jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman nih. Soalnya kita mau bakal masuk ke sesi UHAMKA bertanya. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi UHAMKA bertanya. Nah, kita sebenarnya udah bikin question box di Instagram @uhamkapmb nih. Jadi teman-teman jangan lupa follow, karena kita sering banget bikin question yang bisa kalian tanya ke narasumber kita nih Bu. Oke, langsung aja nanti aku kasih pertanyaan, Ibu jawab. Cuma minum dulu. Oh, kita minum dulu ya. Iya, baik. Biar gak seret, jawabnya lancar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih ini obat. Obat aus yang pasti. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kita bacakan. Yang pertama. Min, mahasiswanya cakep-cakep nggak? WK lagi nyari jodoh. Nah, ini nggak lihat? Tuh, lihat saya mahasiswa. Lihat. Kameramen cakep-cakep. Semuanya cakep-cakep, seger-seger. Pokoknya mari kita kami undang HAMKA muda semua untuk bergabung bersama UHAMKA untuk menyelam sambil minum Coca-Cola. Sorry, bukannya sponsor ya, bukan fan, istilahnya itu nggak di endorse. Jadi spontan aja, sorry. Tapi artinya mari masuk UHAMKA sambil menyelam banyak minuman yang bagus-bagus. Karena setelah Anda masuk UHAMKA, cari jodoh terbuka. Dapat ilmu apalagi, ya itu udah pasti. Kehidupan spiritual dibina dan dibimbing. Betul. Profesional ditunjukkan. Jadi kurang apa? Mari bergabung bersama UHAMKA ya.
lagi juga saya dapat jodoh sih di sini. Kayaknya sih gitu. begitu ya. Buktinya dia rajin ke kampus, itu ciri-cirinya. Mau cari jodoh. Oke, lanjut. Fasilitasnya apa aja, Min? Apa aja Kalau nih, Bu? bicara fasilitas ya, kita punya 7 titik kampus sebetulnya. Hampir di semua kampus secara kebutuhan akademik terpenuhi. Tapi secara ada beberapa yang kita sentralkan karena memang tidak mungkin di Jakarta untuk semuanya membuka fasilitas ya. Jadi untuk bicara fasilitas perpustakaan itu pasti ada di setiap kampus, pasti ada perpustakaan. Kemudian ruang kelas yang kondusif karena kita selain memang ditata untuk kebutuhan sekian mahasiswa juga dilengkapi dengan air conditioner, kemudian juga pencahayaan yang tidak demand lampu. Jadi kita mengurangi penggunaan lampu sehingga pencahayaan ruangan kelas kita sangat oke banget. Langsung Kemudian pakai cahaya matahari itu sehat. betul vitamin D-nya ya. Kemudian lift, jadi nggak usah lari naik tangga karena untuk efisiensi waktu kita sediakan lift. Kemudian kita punya klinik. Nah, jarang-jarang coba cari di mana ada perguruan tinggi ada kliniknya, di antaranya adalah UHAMKA. Tapi nggak bisa buat sakit hati ya. Oh betul, tidak. Kalau sakit hati langsung ke fakultas psikolog. Nanti di sana ada bimbingan, ada arahan ya, Bu, ya? konsultasi tentang psikolog ya. Kemudian ada juga ruangan futsal, lapangan futsal. Kemudian yang paling penting itu buat calon mahasiswa itu harus tahu, ini kampus punya unit kegiatan mahasiswa apa tidak? UKM. Nah, dan alhamdulillah UHAMKA punya. Yang mau hobi panjat tebing, naik gunung, kemudian yang hobi main musik, nari, futsal, olahraga, dan yang khusus lagi kita juga punya kelompok-kelompok tarian tradisional dari beberapa daerah. Dan yang paling penting, kalian juga harus tahu untuk yang daerah DKI kita punya pusat studi Betawi. Tuh, luar biasa kan? Keren banget. Tapi kalau hobi rebahan belum ada ya, Bu ya? Sambilan lah. Oke, tapi saya lihat juga di lantai atas itu ada praktek buat perbankan juga ya, Bu? Iya, laboratorium merupakan salah satu tagihan yang tidak bisa kita pungkiri. Maka kami di Fakultas Agama Islam punya tiga ruangan laboratorium. Yang pertama itu adalah laboratorium perbankan syariah atau kita sebut mini bank, tetapi sudah operasional. Artinya itu dia memang berfungsi sebagai bank yang dikelola oleh mahasiswa, khususnya oleh HIMA, Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah. Jadi teman-teman mahasiswa yang misalnya mau keep money ya, save money misalnya, oh nanti kita skripsi tahun sekian, kita nanti KKS tahun sekian. Nah, kita punya produk-produknya itu KKS, kemudian bisa nabung di produk itu gitu. Nanti ketika masanya nanti bisa diambil gitu. Semua kerjanya kerja bank ya, sehingga secara dini mereka sudah kenal dengan istilah-istilah perbankan, kemudian alat-alat bank, kemudian juga etos dan pola pelayanan service excellent perbankan. Ya, jadi nggak cuma teori aja ya, Bu ya, tentu belajarnya. Bahkan hampir kita pastikan 70-30. Keren banget. Oke, lanjut. Bu, magang buat jurusan FAI dapatnya gampang nggak? Terus bisa magang di mana aja? Oke, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, magang itu kemerdekaan. Artinya kalian boleh pertama lihat accessible-nya. Jadi kalau kalian tinggal di daerah mana yang aksesnya gampang, cari ke sana. Nanti akan disupport oleh fakultas dalam bentuk surat. Tapi kalaupun tidak, datang ke Kaprodi. Bu, saya belum dapat ini, maka nanti akan dicarikan. Nah, jadi fleksibel. Iya. Tetapi kondisi mahasiswa sangat kami utamakan. Misalnya nggak mungkin kan dia tinggal di Cengkareng, kemudian kita, kamu harus magang di Ciledug. Waduh, kasihan banget ya. Bahkan kita ada mahasiswa di Bangka Belitung. Wow. Jadi dia, Bu, saya dapat, oke, nggak apa-apa gitu. Terus bagaimana nanti ininya dosen pembimbingnya? Kita pilih orang banknya untuk sekaligus menjadi mentornya di sana gitu. Kemudian kita bersurat. Kemudian kita juga ada mahasiswa di Ciamis. Nah, dia juga sama. Jadi sangat fleksibel ya, sangat fleksibel dan sangat memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk dia safe gitu dan nyaman. Jadi jangan pusing-pusing mikirin magang di mana gitu ya. Pastinya kita akan memberikan bantuan semaksimal mungkin ya, Bu ya. Terus lanjut nih, Bu. Aturan di FAI UHAMKA buat Camaba itu apa aja sih, Min? Aturannya sama dengan perguruan tinggi yang lain ya. Sama dengan perguruan tinggi yang lain. Tidak ada, apakah harus berjilbab? UHAMKA tidak ada ketentuan berjilbab. Iya. Yang punya ketentuan berjilbab itu Al-Quran. Nah, kalau calon maba adalah pengikut Al-Quran, maka follow Al-Quran. Oke? Iya. Terus lanjut lagi.
Apa yang bisa dilakukan FAI untuk membuat maba tertarik masuk FAI? Oke. Jadi sama, kita semua fakultas atau unit, khususnya fakultas melakukan gerakan promosi ya, sama lah. Kami melakukan promosi door to door, kemudian by cyber army kami juga lakukan, podcast kami juga punya, Keren. kemudian kami juga punya podcast, kemudian kami juga melakukan dia kerjasama dengan khususnya dengan lembaga pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banyak lagi lah kami lakukan banyak hal untuk bisa menarik magnet daripada calon mahasiswa baru. Tapi yang penting adalah internal promotion ya, artinya secara internal kami selalu melakukan dinamisasi dan inovasi khususnya dalam kurikulum, menyediakan pembelajaran dan kurikulum yang sesuai dengan tagihan zaman. Kemudian ada micro teaching, kemudian ada praktik desain pembelajaran, ada praktek media bahan pembelajaran, ada praktek metode pelajaran. Jadi bukan bukan sesuatu yang baru bagi dia ketika masuk dunia kerja, karena itu tadi kita selalu memperbaharui dan terbarukan. Saya kira demikian. Jadi lengkap ya Bu yang udah didapatkan. Ini saya mau rangkum 3 pertanyaan jadi satu. Harus beragama Islam atau tidak? Kalau masuk bahasa Arab harus bisa bahasa Arab atau enggak? Terus kalau mau pakai OOTD boleh pakai cadar atau enggak Bu? Maksudnya mungkin dia yang bercadar boleh enggak? Gitu. OOTD apa sih? Saya kurang paham tuh. Outfit of the day. Oh gitu. Outfit Maklum nyambus. saya generasi, kalau sekarang kan generasi milenial ya, kayak saya generasi Milenium. bukan generasi minimum. Gitu. Jadi yang pertama tadi, apakah harus pakai Apakah harus Islam gitu? Yeah. Jadi pada konteks mempelajari Islam as ideologi mungkin iya. Tapi kalau Islam as knowledge mungkin just knowledge gitu. Tapi sayangnya Islam di kita yang kita pelajari itu adalah Islam as ideology, value and science. Jadi kalau seandainya dia memilih perbankan syariah, bagaimana mungkin nanti, mohon maaf sekali buat teman-teman yang non-muslim, bukan berarti tidak boleh, tetapi memang ada tagihan takutnya nanti tidak paham gitu loh. Jadi kalau misalnya dia masuk ke FAI, kemudian dia tidak tahu misalnya tentang baca tulis Al-Quran, kemudian tidak tahu tentang hadis, tidak tahu tentang tafsir, fikih, usul fikih, nah nanti khawatir dia akan mendapatkan masalah. Betul, susah ya. Cukup susah sekali gitu, sehingga memang sampai hari ini kami masih mengambil atau mahasiswa kita masih pada konteks ideologi, value dan sains tadi, sehingga berkeyakinan Islam menjadi sebuah tagihan yang tidak bisa dipungkiri. Terus apakah bisa gitu? Bisa saja. Mari bergabung pada konteks sainsnya. Jadi mempelajari Islam as science only gitu loh. Atau dia bisa masuk kelompok kajian gitu. Saya kira begitu. Tapi kalau di luar FAI bisa ya Bu bisa, ya? bisa. Fisip, psikologi sangat itu bisa. Menerima segala agama apapun. Nah. Kita punya mahasiswa Nasrani, kita punya mahasiswa Hindu, Buddha, kemudian kita juga punya Hindu, Buddha, 3 itu. Hindu, Buddha, Nasrani. Kita punya mahasiswa itu, dan saya pengalaman juga mengajar teman-teman yang Nasrani ya. Dan welcome karena di situ dia pada konteks sains saja, tidak ideologi atau keyakinan. Terus nih kalau mau masuk bahasa Arab harus bisa bahasa Arab nggak Bu? Bisa dalam pemahaman bisa seperti apa nih gitu loh. Jadi kalau bisa misalnya kayak orang Timur Tengah ya enggak juga gitu, karena saya juga enggak gitu. Tapi at least punya experience gitu. Terus kalau nggak bisa sama sekali bisa juga, tergantung effort di dalamnya kan gitu harus, loh. Nanti dalamnya ada belajar. Betul. Kan, Bu, kalau dia kuliah. dulu saya punya mahasiswa, saya sebut aja, mudah-mudahan dia dengar, halo Agung ya. Itu Agung itu dia tidak punya background itu masuk FAI. Tapi di dalam luar biasa ikhtiarnya. Saya juga punya mahasiswa alumni Elin, halo Elin gitu. Halo. Dia juga nggak punya background bahasa Arab, tapi ketika dia masuk, dia rajin, dia pegang bukunya. Bunda. Akhirnya malah jadi jago. Akhirnya menjadi kalah saing dengan teman-teman yang justru punya background punya basic, sebelumnya gitu. Jadi as long as punya semangat, nggak ada yang tidak mungkin. Betul. Most welcome gitu ya. Kemudian yang tadi itu apa yang Cadar. Cadar. Boleh pakai cadar. Cadar dengan dengan masker sekarang kan beda-beda tipis toh. Ada ya di FAI ada. Jadi don't worry. Ada mahasiswa kita betul, kalau nggak salah namanya Nurul Fitri atau siapa ya, itu dia pakai cadar.
Hatalan sampai sekarang. Dan ada juga berapa mahasiswa kita lain yang pakai cadar. Di luar Gitu. FAI pun ada ya Bu, yang beberapa pakai cadar gitu. Wah, ini pertanyaannya udah kejawab semua. Makasih banyak ya Bu ya, udah hadir di tengah-tengah kita, udah memberi kita waktu untuk berdiskusi. Ini merupakan sebuah kehormatan tentunya buat YouTalk. Ibu bisa datang kemari. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya atas nama Dekan Fakultas Agama Islam mengundang seluruh calon mahasiswa tahun ini kah, tahun besok kah, atau besok-besoknya lagi, tapi hari ini lihat YouTube-nya, mari bergabung bersama Fakultas Agama Islam dengan 3 program studi, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, dan Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman pesan dari Ibu Fitri tadi. Terima kasih buat yang udah nonton episode kita hari ini, dan jangan lupa nantikan episode kita selanjutnya karena makin seru tentunya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.